Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang kurang lebih dalam waktu seminggu lagi, itu tepat akan memasuki 6 bulan dari kejadiannya di 18 Agustus 2021. Ada berbagai hal yang sudah kita bahas mengenai kasus ini, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, semakin lama kasus ini tidak terungkap, akan semakin ada banyak kecurigaan masyarakat terhadap mungkin saja dengan banyak pihak, banyak orang, baik itu dari sisi keluarga atau orang-orang yang berhubungan dengan yayasan ataupun juga dengan penegak hukum di Indonesia. Suka nggak suka sih ya, kalau aku baca komentar-komentar di channel YouTube ini ataupun juga di media massa, ada sebagian netizen juga yang menilai ada dugaan, ini ngomongnya adalah dugaan ya, bahwa ini juga terkait dengan ada oknum-oknum di luar sana penegak hukum yang mungkin saja akan terseret dalam kasus putaran kasus Subang ini. Mungkin jika dugaan tersebut adalah benar, mungkin saja kasus tersebut tidak berhubungan dengan pembunuhannya, tapi berhubungan dengan yayasannya. Misalnya seperti apa? Ya, suka nggak suka ya, ini masih adalah faktor dugaan ya guys ya. Dan dari penyidik Polda Jabar juga aku yakin mereka sudah paham, mereka juga memantau semua berita-berita dan juga berbagai perdebatan di online, artikel ataupun di online internet begitu. Jadi ada beberapa hal yang akan aku bahas di video kali ini. Pertama adalah kira-kira siapa Anjas kalau seandainya dugaan netizen yang di dunia maya, di dunia internet yang bilang bahwa ini kayaknya nggak mungkin deh kalau cuman hanya karena permasalahan sakit hati. Sakit hati itu luas ya, tidak hanya dengan keluarga inti, tapi juga sakit hati dalam hal lainnya. Kayaknya agak kecil kemungkinan kalau hanya motifnya berlandaskan masalah sakit hati yang sangat general sekali. Tapi apakah ini mungkin dengan berhubungan dengan yayasan tersebut? Karena suka nggak suka ya, yayasan di Indonesia itu sebagian, kalau aku lihat cek berita jejak digital itu, ada banyak sekali loh kasus-kasus tentang korupsi dana bantuan gitu ke berbagai yayasan di Indonesia. Bantuan tersebut sifatnya dari pemerintah atau dari swasta. Misalnya ada sebagian anggota oknum gitu kan ya, yang melakukan penganggaran untuk sebuah yayasan, padahal anggaran tersebut adalah fiktif dan ada kong kali kong di antara itu semua. Bahkan ada salah satu hal yang membuat aku kaget pada saat aku melihat berita ya, ada puluhan atau bahkan ratusan kepala sekolah di sebuah wilayah di Indonesia yang mereka itu semuanya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Alasannya karena mereka sering diteror oleh sejumlah oknum yang mereka tuh meminta bantuan. Artinya apa nih Anjas? Kalau mereka tuh tidak memberikan jatah ke oknum-oknum tersebut, nanti akan dibongkar kebusukan-kebusukannya. Mungkin juga markup kegiatan yang fiktif atau pembelian barang-barang yang fiktif. Nah, ini adalah dugaan ya. Kita akan bahasnya adalah fokus mengenai jika benar dugaan tersebut adalah mengarah ke sana, dan dugaan ini juga bukan omong kosong belaka sih, karena kan juga dari penyidik juga sudah melakukan beberapa hal yang menjurus mengarah ke yayasan, misalnya adalah dengan pemeriksaan rekening koran atau transaksi rekening dua account itu milik dari bendahara yayasan tersebut atas nama Amel, itu kan sudah diperiksa semuanya. Dan memang kita belum mendapatkan hasilnya apakah pemeriksaan tersebut mengindikasikan ada beberapa hal. Mungkin saja ada indikasi bahwa karena Bu Tuti dan juga Amel yang merupakan korban itu kan sempat men-take over dari kepengurusan sebelumnya. Mungkin di kepengurusan Bu Tuti dan juga Amel itu relatif bersih gitu. Laporannya bersih, uangnya untuk apa, kemudian juga tidak mungkin ada tapi mungkin lebih minim gitu ditemukan hal-hal yang sifatnya fiktif. Tapi mungkin ini berbeda pada saat di pengurusan sebelumnya. Di pengurusan sebelumnya mungkin ada banyak kegiatan fiktif, ada banyak pembelian fiktif, dan hal ini sedang diperbaiki oleh kedua korban. Dan tentu saja kalau ini diperbaiki, otomatis cerita-cerita lama seperti case yang aku sampaikan tadi, kepala sekolah di sebuah wilayah di Indonesia yang banyak mengundurkan diri karena mendapatkan tekanan kalau nggak diberikan jatah akan dibongkar semuanya, itu kan juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Apakah ini juga berhubungan dengan yayasan? Dan ini adalah masih dugaan sekali ya untuk mengarah ke sini. Nah, kalau seandainya memang dugaan tersebut adalah motif utama dari kasus ini,
Siapa aja Anjas kira-kira yang kalau kasus ini terungkap, dalangnya keungkap, terus juga pelakunya terungkap, pembantunya terungkap, ini siapa saja yang bisa terbawa-bawa dalam kasus ini? Kayak efek domino begitu, walaupun mereka tidak berhubungan dengan pembunuhannya, tapi karena ada jejak digital uang-uang yang diberikan ke orang-orang tersebut, itu akan bisa aja, apakah mungkin ada oknum di Polsek Subang juga yang terkait dengan ini masih dugaan ya, bukan tuduhan tapi adalah dugaan yang memang sekarang beredar di masyarakat, atau juga di Polres Subang, atau bahkan di Polda Jabar, ataupun sudah sampai ke level yang lebih tinggi lagi, karena ini kan kalau kita lihat jejak digital, mungkin sudah 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu, dana-dana bantuan yang sifatnya dari pemerintah ataupun juga swasta, jika memang dugaannya adalah ada keterkaitan orang-orang yang mungkin penegak hukum, oknum seperti itu. Well, tentunya kita nggak boleh menuduh begitu aja, karena kan harus ada bukti-buktinya, harus ada data-datanya kalau memang mengarah ke situ. Tapi kalau seandainya memang masyarakat pengen tanya gitu, well, pasti tidak akan dijawab sih. Pertanyaannya adalah, coba dong kita lihat dilaporkan, misalnya nggak tahu kalau di dana-dana bantuan di Indonesia, harusnya kalau dana bantuan yayasan gitu kita bisa akses di media massa ya, bisa akses di website maksudku. Harusnya mereka bisa, seandainya begini, ada bantuan dari anggota dewan atau dari pemerintah, misalnya 1 miliar tahun 2010 gitu. Kan ada penjabarannya, uang 1 miliar itu untuk apa aja. Ada nggak sih di Indonesia seperti itu? Ini dilakukan untuk aktivitas apa, untuk pembelian apa? Nah, itu kan bisa dilakukan cross-check. Nah, aku sih menduga, apakah Ibu Tuti dan juga Amel melakukan kayak stok, mengecek laporan-laporan keuangan yang lama, misalkan ada bantuan 1 miliar begitu. Ini uang 1 miliar kemana aja? Misalkan untuk beli komputernya 10. Coba dicek di inventaris, oh ternyata komputernya nggak 10, cuma ada 5. Terus juga spesifikasinya kok segini, nggak seperti yang ini. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang boleh dibilang cukup banyak ya ditemukan di Indonesia untuk memarkup hal-hal yang sifatnya adalah korupsi. Nah, takutnya kalau sebagian netizen Indonesia berpikir seperti itu, mereka pun juga bukan tanpa alasan ya, karena melihat dari daerah-daerah lainnya. Kalian cek aja di YouTube deh, banyak sekali yayasan-yayasan sekolah ataupun yang yayasan lainnya yang mendapatkan bantuan sumbangan, tapi kok ada dugaan markup atau dugaan korupsi, ada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Tentunya ini juga bukan hal yang baru bagi beberapa oknum, mungkin kita nggak bisa menutup mata kan ya, karena memang ada beberapa oknum yang levelnya masih level polsek atau polres atau mungkin bahkan polda atau bahkan nggak tahu seperti apa, ada dugaan mengarah ke sana orang-orang yang membantu atau dalam tanda kutip mereka sempat meminta jatah begitu kan ya, untuk ke sebagian orang, kalau seandainya kamu tidak memberikan jatah saya, nanti saya bongkar nih kebusukan-kebusukan kamu. Apakah mungkin seperti itu? Sekali lagi aku tegaskan, apa yang aku bahas di sini adalah masih sifatnya adalah dugaan, efek dari lamanya Polda Jabar untuk mengungkap siapakah tersangkanya. Bukan nggak hanya sekedar dugaan sih, karena kan dengan berbagai hal yang sudah terungkap di media massa, dengan begitu jelasnya beberapa hal, ada 7 ahli diterjunkan, termasuk ke dalamnya adalah 7 ahli tersebut sudah termasuk ke dalam 69 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan. Tapi kok masih belum menemukan siapakah tersangka, apakah hal-hal tersebut yang dinilai masyarakat itu sudah bisa mengarah ke alat bukti, tapi tidak dijadikan alat bukti karena masih ada beberapa hal yang kalau dibongkar sekarang, takutnya dugaan dari masyarakat sebagian yang berpikir ada oknum yang terlibat, anjas akan terbongkar. Sekali lagi, mungkin mereka tidak berhubungan dengan kasus pembunuhannya, tapi mungkin dengan perintilan-perintilan yang aku sebutkan tadi. Misalnya mereka juga menerima dana bantuan yang dikorupsi oleh yayasan tersebut, misalkan seperti itu. Tapi kalau aku melihat dari sejumlah keterangan dari Pak Yosep ataupun juga Yoris, sepertinya mereka tidak pernah mengadres isu mengenai yayasan ini. Apakah ini adalah sesuatu hal yang mereka pikir nggak masuk akal, kenapa kok dihubungkan dengan yayasan begitu kan? Ini adalah pembunuhan, bukan masalah yayasan, bukan masalah korupsi atau apapun. Aku belum pernah melihat berita
mereka, Yosef dan juga Yoris, mengadres adalah mengenai isu ini. Isu ini diadres adalah beberapa waktu ini, kalau aku lihat dari lawannya mereka. Mereka mulai mengeluarkan isu-isu mengenai yayasan, mulai dari gaji dari Yoris, Bu Tuti, terus juga Amel yang dinilai oleh masyarakat cukup tinggi karena sudah double digit, dan ya itu adalah hal yang memang tersebar di media massa. Tapi kalau secara aturan aku kurang begitu paham apakah yayasan seperti itu dengan mereka yang gajinya double digit, apakah itu make sense atau tidak. Apakah pendapatan mereka yang double digit cukup tinggi mungkin di daerah linear dengan guru-guru yang lain, dengan staff-staff yang lain? Apakah yang sejahtera hanya mereka saja ataukah semuanya? Ini kan jadi melebar kemana-mana. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah mungkin kasus ini juga berhubungan dengan yayasan, dan kenapa ini sangat sulit sekali diungkap oleh Polda Jabar? Karena mungkin aja ada oknum-oknum yang terlibat di sana. Tentunya kita tidak bisa menuduh, kita harus menanti bukti-bukti seperti apa. Tapi kalau secara pribadi aku yakin banget sih ya, bahwa aku yakin masih banyak lah, boleh dibilang sebagian besar, aku yakin sekali penegak hukum di Indonesia itu masih memiliki integritas yang tinggi. Dan aku sangat percaya sekali, aku mengenal beberapa orang, bahkan keluargaku pun juga termasuk adalah bagian dari penegak hukum, dan aku melihat ada banyak sekali orang-orang yang aku kenal, mereka tuh sangat memiliki integritas yang tinggi. Jangankan masalah uang ya, mereka korupsi waktu aja mereka tuh sangat takut sekali. Tapi memang tidak bisa menutup mata dengan banyak berita, memang ada oknum-oknum yang dinilai tidak memiliki integritas yang tinggi. Tapi untuk sampai ke situ kita butuh bukti-bukti ya, bukan sekedar tuduhan aja. Tapi sekali lagi yang akan aku ingatkan untuk Polda Jabar yang menangani kasus ini sekarang ini, yang sudah secara resmi ya mengambil dari Polres Subang sejak 15 November 2021, semakin lama kasus ini tidak terungkap akan semakin mengikis rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi secara umum, gak hanya di daerah Polda Jabar. Kita nantikan kalau memang dugaan sebagian netizen yang komentar di YouTubeku, jangan-jangan ada oknum yang terlibat, ya harus dibuktikan. Kita lihat fakta-faktanya seperti apa. Kalaupun memang ada yang terlibat, ya harusnya ya nggak tahu, ini speechless ya, karena kita nggak tahu kondisi win-win solutionnya seperti apa. Tapi sekali lagi aku ungkapkan bahwa ini adalah masih dugaan memang yang tersebar di media massa. Dan yang kedua adalah aku sangat yakin sekali bahwa penyidik atau tim kepolisian di Indonesia itu masih banyak banget yang punya integritas yang tinggi. Seperti yang aku sebutkan tadi, banyak orang yang aku kenal juga punya integritas yang sangat tinggi sekali. Kalaupun cuma ada oknum-oknum, ya jangan sampailah hanya karena oknum-oknum tersebut lantas merusak citra baik kepolisian di Indonesia. Kita doakan, kita terus kawal, mudah-mudahan penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera mengungkap siapakah otak, pelaku, dan juga pembantu dari kasus pembunuhan di Subang ini. Siapapun orang yang dibalik ini semua, apapun resikonya, banyak kasus yang mungkin akan terungkap. Mudah-mudahan ini diberikan kemudahan dan juga keberanian untuk Polda Jabar. Karena dengan berbagai hal-hal yang bisa menjuru ke alat-alat bukti yang sudah dibahas di media massa, itu sudah menjadi hal yang cukup menjadi catatan ya bagi netizen di Indonesia. Kecuali kalau kasusnya tidak ada hal yang terungkap di media massa, nggak ada hal-hal yang bisa menjurus ke alat bukti, itu juga kita bisa maklum lah nggak terungkap. Tapi kalau dengan banyak hal yang sudah tersampaikan di media massa, langsung dari sumbernya, dari saksi-saksi yang berbicara, tapi kok ini tidak ada hal-hal yang menjurus ke alat bukti, menurut keterangan dari Polda Jabar di akhir tahun 2021 lalu, ini yang menjadi pertanyaan. Bukankah ada hal-hal yang bisa mengarah ke alat bukti, tapi kok tidak dijadikan alat bukti? Ada apa ini? Apakah itu adalah hasil framing, ataukah memang ada sesuatu hal yang sedang diamankan? Suka nggak suka ini yang sedang tersebar di media massa? Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun Krab semuanya. Bye-bye.